SGCU-nya kena. SGCU kena, dia tidak bisa ngisi, kemudian ada muncul kode error, padahal setelah kita scan nggak ada error, tapi muncul kode error terus. Nah, itu dapat dipastikan ECU-nya yang kena. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Bengkel Cibeng. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem keyless ya, sistem motor yang menganut kunci keyless, karena perlakuannya agak sedikit berbeda di saat penggantian ECU, kemudian remote hilang, kemudian ya biasa yang paling sering itu remote hilang ya, remote hilang. Nah, kebetulan di motor ini nggak ada masalah. Terakhir kita ganti remote saja, karena kode key di yang punya motor ingat dengan kode keylessnya. Jadi kita tinggal masukkan kodenya secara manual, kemudian kita pasang remote yang baru. Nah, permasalahannya terkadang yang error itu ada di ECU ya, penggantian ECU. Nah, penggantian ECU ini jika kita hanya ganti ECU, tapi remote dan receivernya yang lama, itu tidak akan sinkron. Nah, kenapa? Karena untuk penggantian motor keyless, ya, motor keyless itu harus satu set SGCU, receiver, kemudian remote, ya. Kecuali kalau misalnya remote-nya hilang, itu kita bisa ganti remote saja. Kita beli remote itu sekitar 500 ribuan, asalkan kita tahu kode kuncinya, kode kunci yang ada di save di receiver ya. Kalau kita tahu kodenya, kita tinggal masukkan kode secara manual, nanti kita sinkronkan dengan remote yang baru. Gimana kalau misalnya kodenya hilang, kita tidak tahu kode, kemudian remote-nya hilang? Nah, solusinya ada penggantian remote itu nanti dengan alat itu diprogram ulang dengan remote yang baru. Jadi nanti kita dapat kunci yang baru ya. Untuk beberapa motor yang menganut sistem keyless, seperti tidak hanya Aerox ya, tidak hanya Aerox keyless, termasuk NMAX keyless, kemudian Lexi yang keyless juga. Kemudian ada kalau dari Honda itu PCX ya, PCX keyless, ADV keyless sama ya. Itu untuk penggantian ECU itu harus satu set, ECU, receiver, kemudian remote. Itu harus satu set. Untuk beberapa kasus ya, ini SGCU-nya kena. SGCU kena, dia tidak bisa ngisi, kemudian ada muncul kode error, padahal setelah kita scan nggak ada error, tapi muncul kode error terus. Nah, itu dapat dipastikan ECU-nya yang kena. Tapi permasalahannya di saat kita mengganti ECU, itu tidak bisa hanya ECU saja. Itu harus satu set berikut dengan receiver dan remote. Gitu ya. Nah, dan ingat, di sini ada kode ya. Kode ini itu harus sama dengan bawaan motor. Untuk tipe keyless itu biasanya kodenya C. Kode C atau NMAX 2020. Untuk NMAX 2020 itu kodenya ada yang A, kalau nggak salah, A apa B gitu. Pokoknya di saat penggantian ECU itu harus kodenya sama ya. Jika motor bawaannya kodenya C, ECU-nya pun harus kode C juga. Jangan kode A, kode B. Kenapa? Karena selain tidak sinkron ya, motor tetap bisa dihidupkan. Misalnya gini, ini motor tipe C, kemudian kita pasang ECU yang tipe B. Pasang ECU tipe B, motor hidup. Tapi biasanya di indikator itu hidup. Indikator cek engine selalu hidup. Nah, ini kebetulan yang tipe ABS ya, untuk tipe ABS. Oh ya, gimana kalau misalnya kita hanya ganti ECU
kode serinya sama, tapi ada beberapa kasus itu setelah ganti ECU saja receiver dan remote-nya diganti, receiver dan remote-nya tidak diganti, hanya ECU-nya saja, motor kok tetap tidak hidup, malah muncul indikator kunci ngebling, kedap-kedip. Nah, itu dapat dipastikan antara ECU dan receiver itu tidak sinkron. Ya. Gimana kalau kuncinya hilang? Bisa nggak beli kunci baru? Bisa. Pasang kunci baru, tapi tetap kita harus tahu nomor seri yang ada di receiver yang lama. Kita harus tahu kodenya berapa, dan itu biasanya ada di belakang tutup keyless, ya, tutup keyless. Nah, selain itu, gimana seandainya remote-nya lupa kita simpan di mana, motor udah hidup misalnya, atau jatuh. Biasanya kalau remote jatuh itu kan di sini ada indikator kunci tuh. Nah, kalau remote ini jauh dari motor, biasanya indikator di sini kunci itu selalu hidup. Itu nanti kita lihat ya, ada indikator sini itu selalu hidup. Nah, harusnya itu udah warning bahwa kunci itu jauh dari motor, ya. Gimana kalau misalnya kita ganti ECU dengan yang racing, model kayak Juken segala macam, bisa. Seperti ini udah kita pasang pakai ECU-nya Juken, dan itu tidak masalah sampai sekarang, alhamdulillah normal. Dan yang penting, antara ECU ori, kemudian receiver dan remote itu harus satu paket, tidak bisa terpisah. Itu yang harus kita perhatikan di saat penggantian ECU. Seandainya ECU-nya rusak, kemudian udah ganti aja pakai ECU-nya, pakai ECU racing misalnya. Apa bisa? Nggak akan bisa. Kenapa? Karena tetap jalur yang ada di ECU ini udah rusak, dan jadi tidak bisa kita langsung pasang ECU racing, ya. Oke. Nah, ini ya, maksud saya indikator kunci. Kalau kalau receivernya berbeda antara receiver dan SGCU, di sini ngebling yang tadi. Nah, ini bakal ngebling dan motor tidak bisa di starter. Kalau ini normal ya, ini normal, jadi bisa starter. Oke teman-teman, mungkin video kali ini sekian tips dari saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk motor keyless dengan menganut sistem kunci keyless, ya, itu penggantian ECU, receiver dan remote itu harus satu paket. Tidak bisa misalnya ECU-nya ini, kemudian receiver-nya yang lain, remote-nya yang lain, itu tidak akan bisa. Jadi harus satu set, satu paket, ya. Dan untuk penggantian satu paket itu harganya lumayan. Jadi diusahakan untuk kode darurat di keyless itu jangan sampai hilang. Ya, kalau bisa difoto, di save, kemudian simpenlah, gitu, ya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Follow juga Instagram kita di bawah, ya, di bawah sini. Oke, sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.